saya memperkenalkan diri, nama saya Melinda Rismawati dengan NIM KHGF 18019 dari Studi Program D3 Farmasi Stikes Karsa Husada Garut. Pada hari ini, Senin tanggal 15 Maret 2021, saya akan mempresentasikan mengenai seminar usulan penelitian yang berjudul Uji Aktivitas Antipiretik dari Decokteri Kunyit atau Curcuminodemus decalval pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Nah, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi bimbingan judul ini ialah karena meningkatnya atau maraknya jumlah kasus demam di dunia. Menurut WHO, jumlah kasus demam di dunia itu diperkirakan mencapai 16-33 juta jiwa. Sedangkan data kematiannya yaitu diperkirakan mencapai 500-600 ribu jiwa tiap tahunnya. Sedangkan jumlah kasus demam di Indonesia yaitu diperkirakan mencapai 465 atau 91,0% jiwa. Nah, demam sebenarnya bukan penyakit, tetapi hampir semua penyakit pasti memiliki gejala demam. Karena gejala tersebut merupakan gejala keluhan kedua terbanyak setelah nyeri. Nah, demam merupakan keadaan suhu tubuh meningkat di atas suhu tubuh normal, di mana suhu tubuh normal yaitu 36,5 derajat sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk proses terjadinya demam itu diakibatkan oleh pengeluaran zat pirogen di dalam tubuh kita. Zat pirogen itu terdiri dari dua, ada zat pirogen eksogen dan juga zat pirogen endogen. Kalau untuk zat pirogen eksogen yaitu terdiri dari virus bakteri, kalau untuk zat pirogen endogen seperti interleukin 1, interleukin 6 dan lain sebagainya, yang nantinya kedua zat tersebut akan bekerja di hipotalamus yaitu pengatur suhu, kemudian nanti akan mengaktifkan enzim siklooksigenase dan membentuk suatu prostaglandin, di mana prostaglandin itu yang nantinya akan meningkatkan set point di hipotalamus sehingga akan meningkatkan suhu tubuh yang disebut juga dengan demam dan juga bisa terjadi inflamasi. Nah, untuk obat yang digunakan secara umum yang digunakan untuk menurunkan demam ini ialah salah satunya obat paracetamol, di mana obat ini yang nantinya akan menghambat enzim siklooksigenase. Nah, obat sintetik pasti memiliki efek samping yang dapat meresahkan masyarakat. Salah satu efek samping dari obat ini adalah pada hati. Nah, jika obat ini digunakan secara terus-menerus atau tidak digunakan secara tepat, maka akan terjadi hepatotoxic necrosis atau disebut juga dengan kerusakan pada hati. Efek samping tersebut merubah paradigma masyarakat terhadap obat sintetik, sehingga obat tradisional lebih banyak diminati karena memiliki efek samping yang relatif kecil. Selain itu, obat tradisional juga mudah didapat dan juga harganya lebih ekonomis. Kemudian, salah satu tanaman yang digunakan untuk menurunkan demam adalah kunyit. Kunyit merupakan suatu rimpang yang digunakan untuk menurunkan demam. Kunyit ini memiliki banyak sekali senyawa kimia, salah satunya adalah kurkumin, yang nantinya mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim siklooksigenase, di mana kalau misalnya enzim ini tidak dihambat, maka akan terjadi atau pembentukan suatu zat yang nantinya akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, kurkumin bekerjanya yaitu di enzim siklooksigenase, sehingga peningkatan suhu tubuh tidak akan menjadi naik alias suhu tubuh menjadi normal. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aktivitas antipiretik dari Decokteri kunyit pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Kemudian, untuk tujuan penelitiannya ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kalau untuk tujuan umumnya yaitu mengevaluasi efek antipiretik dari Decokteri kunyit pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Kalau untuk tujuan khususnya yaitu mengetahui konsentrasi dari Decokteri kunyit untuk menurunkan demam pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Kalau untuk manfaatnya, ada manfaat praktis dan juga ada manfaat teoritis. Kalau untuk manfaat praktis, yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat menjadikan sumber informasi dan juga sebagai menambah pengetahuan bagi peneliti, kemudian bagi instansi pendidikannya, yaitu dapat menjadi sumber pembelajaran khususnya di bidang ilmu kefarmasian. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga dapat mengaplikasikan obat antipiretik tersebut. Kemudian untuk manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu dan peningkatan mutu, khususnya di bidang kefarmasian, dan menjadi sumber bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian untuk kerangka berpikirnya, yang pertama ada Decokteri kunyit, yaitu yang dipercaya dapat membantu menurunkan demam. Kemudian demam itu tadi sudah dijelaskan, dan gejala ini disebabkan oleh dua faktor, ada faktor infeksi dan juga faktor non-infeksi. Kalau faktor infeksinya yaitu terdiri dari bakteri dan virus, kalau untuk faktor non-infeksinya itu seperti penyakit autoimun, cedera jaringan, dan meminum obat-obatan tertentu. Kemudian kunyit memiliki senyawa kurkumin dan juga flavonoid yang berhasil sebagai antipiretik, antiinflamasi, dan juga bisa digunakan sebagai analgesik dan antioksidan. Kemudian kurkumin dan flavonoid ini yang nantinya akan menghambat enzim siklooksigenase
dan nantinya prostaglandin tidak akan terbentuk, maka suhu tubuh tidak akan menjadi naik. Kemudian dilakukanlah uji aktivitas antipiretik dari dekoktarimpang kunyit pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Pepton sifatnya hampir sama dengan bakteri virus dan juga cedera jaringan, yang nantinya akan menghasilkan jalur asam arakidonat yang nantinya dibantu oleh enzim sikloksegenase, kemudian nanti akan dihambat oleh kurkumin dan juga flavonoid. Apabila enzim ini tidak dihambat, maka akan membentuk suatu prostaglandin dan terjadilah nyeri, demam, dan juga inflamasi, maka dilakukanlah uji aktivitas antipiretik dari dekoktarimpang kunyit pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Nah, penelitian ini sebelumnya belum ada penelitian yang lebih spesifik. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil penelitian ini lebih lanjut. Kemudian, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah dekoktarimpang kunyit memiliki aktivitas antipiretik pada mencit yang diinduksi oleh larutan pepton. Kemudian untuk metode penelitiannya, ada juga variabel penelitian. Kalau untuk metode penelitiannya yaitu bersifat analitik eksperimental dan menggunakan metode pre and post control group. Kalau untuk variabel penelitiannya, variabel penelitian ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Kalau untuk variabel bebasnya yaitu rimpang kunyit dengan dosis 8% dan juga 16%. Kalau untuk variabel terikatnya yaitu efek antipiretik, yaitu nilai rata-rata penurunan suhu tubuh setelah 30 menit diinduksi pepton. Kemudian setelah diberi perlakuan, mencitnya diukur menggunakan termometer digital pada tiap 30 menit selama 4 jam. Nah, skala yang digunakan adalah skala rasio, kemudian penurunan suhu tubuh itu diharapkan minimal sekitar 0,1 derajat Celcius. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama ada pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan dikumpulkan di suatu daerah Kampung Pasir Batu, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawaning, Kabupaten Garut. Nah, pengumpulan bahan ini yang dikumpulkan adalah berupa tanaman yang segar. Kemudian dilakukan determinasi tanaman. Determinasi ini dilakukan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas FMIPA, dan determinasi ini ditujukan untuk mengetahui identitas dan juga morfologi dari tanaman tersebut. Kemudian yaitu dilakukan pengolahan sampel. Sampel yang diolah nantinya diambil serbuk simplisianya, yaitu dengan cara setelah bahan dikumpulkan, kemudian disortasi basah, dilakukan pencucian, perajangan, dikeringkan, setelah itu dilakukan sortasi kering, dan akhirnya dilakukan penyerbukan dengan cara di blender, dan nantinya akan diayak menggunakan ayakan untuk menghomogenkan ukuran partikelnya. Kemudian dilakukanlah dekoktarimpang kunyit dengan cara menimbang serbuk tersebut sesuai dengan kebutuhan, kemudian dimasukkan ke dalam panci dan dilarutkan menggunakan air, lalu dididihkan selama 30 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian setelah jadi dekoktarimpang kunyit yang nantinya akan diujikan efek antipiretik pada hewan uji. Kemudian apabila datanya sudah terkumpul, lalu dianalisis datanya. Kemudian untuk pengelompokan hewan uji yang dipakai adalah mencit jantan sebanyak 25 ekor yang nantinya akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor dan itu didapat dari hasil perhitungan menurut rumus Federer. Nah, untuk kelompok normal yaitu diberikan NaCMC 1%, kalau untuk kelompok kontrol negatif yaitu diberi NaCMC 1% dan setelah diinduksi pepton. Kalau untuk kontrol positifnya yaitu diberikan suspensi paracetamol setelah diinduksi pepton. Kalau untuk dosis satunya yaitu diberikan suspensi dekoktarimpang kunyit 8% setelah diinduksi pepton. Kalau untuk dosis 2-nya yaitu diberikan suspensi dekoktarimpang kunyit 16% setelah diinduksi pepton. Kemudian untuk pengujian efek antipiretiknya, yang pertama mencitnya diaklimatisasi selama 7 hari, yaitu untuk bisa beradaptasi dan diberi makan juga diberi minum. Kemudian sebelum perlakuannya, yaitu mencitnya harus dipuasakan terlebih dahulu selama 18 jam. Kemudian di pengukuran suhu awal rektal mencit. Setelah itu diberi penginduksian menggunakan pepton sebanyak 0,2 mili secara subkutan. Setelah 30 menit diberikan pepton, lalu dicek suhu rektal mencitnya, apakah terjadi demam mencitnya atau tidak. Kalau misalnya terjadi demam, lalu diberikanlah perlakuan dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian diukur kembali suhu rektal mencitnya pada tiap 30 menit selama 4 jam. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis data. Nah, analisis datanya nanti akan dituangkan ke uji statistik SPSS versi 16 dengan uji ANAPA dan dilanjutkan dengan uji POSOK, yang nantinya akan dilihat hipotesisnya apabila H0 itu tidak terdapat penurunan suhu tubuh tiap kelompok secara signifikan. Kalau untuk H1-nya minimal terdapat penurunan suhu tubuh tiap kelompok secara signifikan. Nah, untuk menguji statistik hipotesis yang nantinya harga P-nya akan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila penelitian ini tingkat kepercayaannya 95%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.